Pernah lihat tanah atau bangunan yang seperti ini terlantar? Memang nggak ada pemiliknya? Atau mungkin pemiliknya tidak tahu itu tanah mereka? Hmm, Salam planners, ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion One by Planner. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 4P yang video sebelumnya, ya, tentang potensi masalah dalam proses transfer harta waris. Ya, kita akan masuk ke P yang pertama. Apakah itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah tentang pencarian hartanya atau objeknya. Ya, tentunya proses yang lain-lainnya, masalah yang lainnya tidak akan timbul kalau misalnya memang tidak ada hartanya yang mau ditransfer, betul kan? Nah, pernah nggak planners melihat video gambar yang tadi di permukaan, yaitu tentang ada tanah atau rumah yang kelihatannya ya tidak terawat, terlantar? Penasaran nggak sih, apakah memang itu ada pemiliknya atau tidak? Kalau misalnya ada pemiliknya, apakah pemiliknya tahu atau keluarga tahu itu adalah miliknya? Nah, kita akan bahas tentang pencarian harta ini. Ya, jadi kendala yang mungkin bisa terjadi adalah yang pertama tentang objeknya, yaitu hartanya. Yaitu apa? Ya, keluarga tidak tahu dengan pasti apakah itu harta waris atau tidak. Nah, kok bisa? Bisa. Ya, kenapa? Ya, pertama, yang harus kita lakukan solusinya adalah komunikasi. Ya, tentu antara pasangan suami istri, ya, ataupun anak dengan orang tua, yang anaknya sudah dewasa ya, tentunya harus mengkomunikasikan semua harta yang dimiliki atau yang mungkin yang baru dibeli. Ya, kadang-kadang antara suami istri mungkin ada yang mau kasih hadiah atau kejutan, memberi sebuah aset tapi tidak memberitahukan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada musibah dan ya yang membeli aset ini berpulang bagaimana dan belum sempat memberitahukan. Nah, oleh karena itu pentingnya komunikasi, itu yang pertama. Nah, tentunya komunikasi ini tidak bisa ke semua orang. Ya, kalau misalnya ke anak yang masih belum paham atau di bawah umur, ya tentunya orang tua ke anak bilang, "Nak, saya punya rumah di sini. Ya mungkin mereka juga tidak terlalu peduli, tidak terlalu perhatikan, tidak terlalu diingat, betul ya? Nah, jadi komunikasi ini hanya untuk batas-batasan tertentu. Nah, solusi kedua adalah apa? Yang adalah membuat dokumentasi yang jelas tentang harta ini. Dengan cara apa? Pertama, kita bisa tulis di dokumen khusus tentang daftar aset piutang maupun utang kita. Jadi kertas biasa yang teman-teman bisa diketik atau ditulis tangan yang harus diupdate, diperbarui setelah ada penambahan atau perubahan atas harta itu. Misalnya baru beli jadi nambah atau mungkin baru dijual jadi berkurang. Ya, minimal kalau tidak ada perubahan setahun sekali diupdate. Ya, setiap perubahan tahun. Ya, nanti bisa tulis daftar harta dan utang per tahun sekian. Ya, itu bisa tulis. Dan tulislah secara spesifik. Ya, mau asetnya itu adalah aset yang lancar, ya berupa kas, misalnya tabungan, segala macam. Nah, kenapa tabungan? Ingat, sekarang rata-rata sudah digalakan atau diinisiatifkan tentang ya buku tabungan tidak perlu pakai buku lagi, tapi pakai rekening orang yang ada lewat email. Dan tentunya password email nggak semua bisa punya, ya, dan tidak mungkin dikomunikasikan. Mungkin ke pasangan pun susah untuk komunikasikan. Jadi untuk buka emailnya pun susah. Nah, oleh karena itu ya penting nanti tulis, bisa rekening di bank apa saja. Mungkin nominalnya tidak perlu tulis karena bisa berubah-ubah, betul kan? Tapi yang penting nama bank dengan nomor rekeningnya. Itu ingat harus ditulis dan diupdate. Ya, ingat aset, utang dan piutangnya. Ya, rekening bank, terus apa lagi? Kalau misalnya punya saham,
punya obligasi, reksadana, yang punya logam mulia, maupun aset yang berbentuk, berwujud, ya, atau yang tidak lancar, baik itu aset yang dipakai sendiri atau aset individu ataupun aset investasi yang dibeli untuk dijual kembali. Ya, tentu ditulis dengan jelas, misalnya punya rumah atau tanah luas sekian, di mana lokasinya, dan sertifikatnya sudah sertifikat hak milik atau masih HGB, hak guna bangunan. Ya, itu dokumentasi dan taruhlah di amplop yang tertutup dan mungkin diberikan judul in case of emergency. Jadi kalau misalnya dalam kondisi darurat, silakan dibuka. Kondisi darurat apa ya, seperti tadi ya, dan itu ditaruh di lemari biasa aja nggak apa-apa ya. Mungkin ya bayangkan kalau misalnya amit-amit kita berpulang ya kan, keluarga akan membongkar lemari ataupun laci atau apapun, dan akhirnya apabila mereka menemukan dokumen itu dalam kondisi darurat, silakan dibuka. Nah, otomatis mereka akan buka dan akan melihat daftar aset kita, utang dan piutangnya. Oke, jadi pertama komunikasi, kedua dokumentasi, dan yang ketiga adalah apa? Nah, sebetulnya dokumentasi ini ada juga yang memang sudah diwajibkan setiap tahun sekali. Apa itu? Yaitu dokumentasi dalam SPT tahunan pajak. Betul? Setiap akhir tahun, ya tentu pas awal tahun berikutnya, 3 bulan pertama kita harus melaporkan SPT tahunan tahun sebelumnya. Dan di situ ada daftar aset, daftar piutang, dan daftar utang. Jelas dengan nominalnya. Ya, teman-teman. Jadi itu harus diupdate, itu gunanya SPT tahunan. Nah, mulai sekarang apabila selama ini mengisi SPT tahunan yang asal-asalan, ya mungkin dipertimbangkan untuk diisi dengan sesuai dengan kenyataan. Ya supaya apa? Supaya mempermudah untuk bagi para ahli waris nanti ke depannya. Oke, jadi untuk masalah hartanya atau objeknya, kita bisa pertama komunikasi, kedua dokumentasi, yang ketiga lewat media SPT tahunan. Dan yang satu lagi terakhir, keempat adalah mungkin bisa juga ditulis dalam bentuk surat wasiat. Tapi ingat, surat wasiat itu ada ketentuan-ketentuannya. Tapi intinya boleh saja kita tuliskan semua rincian aset tersebut, utang dan piutang dalam surat wasiat. Nah, itu tentang hartanya atau objeknya. Dan ada satu lagi potensi masalah, kelompok kedua adalah tentang dokumen bukti kepemilikan. Nah, ini kadang-kadang suka dilupakan. Nah, mungkin para planners pernah mendengar atau melihat mungkin di sekitarnya ada yang saya udah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun atau sejak lahir, dan saya yakin sebetulnya ini punya orang tua saya, akan tapi kok saya cari tidak ketemu ya sertifikat dari rumah ini ya, bahkan sertifikat HGB pun nggak ada, sertifikat rumah tidak ada, atau akte jual beli pun tidak ada. Nah sekarang kalau misalnya tidak ada bukti, apakah itu adalah milik para planners semua? Ya kan tidak bisa dibuktikan. Ya, di mata hukum buktinya adalah dokumen, yaitu apa? Sertifikat dari hak milik ataupun hak guna bangunan dari tanah ataupun rumah. Nah, jadi untuk masalah dokumentasi ini penting sekali. Ya, para planners juga harus mencatatkan apabila sertifikat ataupun ya sejenisnya tanda bukti kepemilikan sebuah aset itu ditempatkan di tempat tertentu, atau mungkin ada yang bisa digadaikan atau ibaratnya dijadikan jaminan untuk utang untuk yang mana. Tolong dituliskan dalam dokumentasi yang tadi yang pertama. Ya tentunya tidak mungkin ditulis di SPT ya, tapi kita akan tulis di mana? Pertama di komunikasi pada pasangan, kedua bisa kita tulis di dokumentasi yang di kertas terpisah yang tersendiri, ataupun yang ketiga kita bisa tulis di surat wasiat. Nah itu adalah gimana caranya kita bisa meminimalkan potensi masalah dalam hal pencarian hartanya. Ya, supaya apa? Supaya para ahli waris mudah mengetahui daftar harta, piutang maupun utang dari para planners. Jangan sampai itu merepotkan mereka. Oke, teman-teman. Jadi ingat, potensi masalah pencarian akhirnya tidak jadi masalah lagi apabila para planners melakukan tertib dalam hal administratif dari harta-harta yang dimilikinya. Oke, nanti kita akan ketemu di video berikut ya tentang potensi masalah yang kedua,
yaitu tentang pencarian. Jangan lupa, apabila video ini bermanfaat, silakan diklik like dan subscribe dan bagikan pada teman-teman dan biar mereka semua pada paham bagaimana caranya supaya tidak ada kendala atau meminimalkan kendala dalam proses transfer harta waris. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya nanti pas video berikutnya teman-teman langsung dapat update-nya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.